7 langkah membangun hubungan. Pertama, jangan pernah mengkritik, mengeluh, atau menyalahkan. Ini ibarat sepotong saran yang baik ketika Dale Carnegie menuliskan pada tahun 1936, jadilah orang yang positif, bersemangat, dan gembira. Bersikaplah optimis dan semangat. Jadilah orang yang bahagia dan tenang. Jadilah sosok manusia yang menarik bagi orang lain. Apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi Anda, jangan pernah menceritakannya kepada calon pelanggan. Bersikaplah seolah-olah Anda tidak peduli pada apapun di dunia ini, selain bagaimana Anda dapat membantu calon pelanggan mencapai sasarannya dan memecahkan masalahnya. Jangan pernah mengkritik siapapun atau apapun, baik secara politik atau religius. Jangan pernah mengkritik atau mengatakan sesuatu yang jelek tentang para pesaing Anda. Kapanpun nama pesaing Anda muncul, tersenyumlah dan katakan itu perusahaan yang baik. Kemudian teruskan presentasi Anda. Jika orang menyampaikan kritik yang dikatakan pesaing tentang Anda, tersenyumlah dan biarkan itu berlalu. Semakin Anda positif dengan diri sendiri, perusahaan, dan industri Anda, calon pelanggan akan semakin percaya diri untuk berbisnis dengan Anda. Langkah kedua bagi terbangunnya hubungan hanyalah penerimaan yang tulus. Salah satu kebutuhan bawah sadar yang terdalam pada manusia adalah menerima tak bersyarat. Anda dapat mengekspresikan penerimaan atas orang lain dengan tersenyum pada mereka dan bersikap hangat serta ramah. Orang senang dikelilingi orang-orang yang menerima mereka apa adanya tanpa menilai atau mengkritik. Semakin Anda menerima orang lain, mereka akan semakin menerima Anda. Langkah ketiga bagi pembentukan hubungan adalah persetujuan. Ekspresi persetujuan Anda terhadap siapapun akan memuaskan kebutuhan bawah sadar dari orang lain, yaitu kebutuhan untuk diakui dan dihormati karena pencapaian kita. Ketika Anda memuji dan menyetujui orang lain untuk hal apapun, di dalam hati ia akan merasa bahagia. Tingkat energinya meningkat, detak jantungnya naik, ia merasa nyaman dengan dirinya. Ketika Anda terus-menerus mencari cara untuk selalu memuji dan menyetujui orang lain di setiap kesempatan, Anda akan diterima kemanapun pergi. Langkah keempat adalah apresiasi. Apresiasi diekspresikan oleh kata ajaib, terima kasih. Ketika berterima kasih kepada orang lain untuk apapun, Anda menaikkan harga dirinya. Anda membuatnya merasa berharga dan penting. Anda harus membiasakan diri untuk berterima kasih kepada setiap orang untuk apapun yang dia lakukan. Khususnya berterima kasihlah kepada orang-orang untuk sesuatu yang Anda senang jika mereka mengulanginya lagi. Ucapkan terima kasih kepada sekretaris, calon pelanggan, rekan kerja, atasan, pasangan, dan anak-anak, pelayan, dan siapapun yang melakukan apapun untuk Anda, apapun alasannya. Langkah kelima bagi pembentukan suatu hubungan adalah kekaguman. Ketika Anda mengagumi pencapaian, perangai, atau kepemilikan seseorang, Anda menaikkan harga dirinya dan membuatnya merasa nyaman dengan dirinya. Selama kekaguman, persetujuan, apresiasi, dan penerimaan itu tulus, Anda akan memengaruhi orang lain secara positif. Mereka akan merasa nyaman dengan Anda sampai pada tingkat di mana Anda merasa nyaman dengan mereka dan kehidupan mereka. Langkah keenam dalam pembentukan hubungan adalah kemampuan untuk menyetujui. Ini berarti Anda jangan pernah berargumentasi dengan calon pelanggan. Apapun yang dikatakan calon pelanggan, mengangguklah, tersenyum, dan dengan senang hati menyetujuinya. Pelanggan senang berhadapan dengan orang yang menyetujuinya. Sebaliknya, mereka tidak senang berhadapan dengan orang yang suka berdebat. Bahkan, walaupun sangat jelas bahwa ia salah, ia akan merasa tidak senang bila Anda mengatakannya. Kesalahan apapun yang dilakukan orang lain, kecuali jika kesalahan tersebut benar-benar mengguncangkan, biarkan itu berlalu. Fokuskan mata Anda pada hubungan. Ingat, seperti yang pernah dikatakan oleh penulis dan ahli filantropi Dr. Carol Jampolsky, apakah Anda ingin menjadi benar atau Anda ingin bahagia? Langkah ketujuh dari pembentukan hubungan adalah atensi terfokus. Atensi terfokus mengembalikan kita pada gagasan untuk mendengarkan. Ketika Anda memfokuskan perhatian pada calon pelanggan saat ia berbicara,
Anda memberinya pujian besar, Anda membuatnya merasa berharga, bernilai, dan penting. Anda memotong semua hambatan, ketegangan, dan kecurigaan yang menyertai setiap hubungan baru dalam penjualan. Anda meringankan calon pelanggan dengan memfokuskan perhatian Anda sepenuhnya kepadanya, tiap kata yang diucapkannya. Tugas Anda adalah menjadi seorang pakar hubungan. Anda harus menjadi seorang spesialis hubungan antar manusia. Tugas Anda adalah menjadi salah satu orang yang paling manis dan menyenangkan di bidang Anda. Anda harus berpikir saksama sebelum berkata atau bertindak, menerapkan setiap perilaku yang dapat memperbaiki kualitas hubungan antara Anda dan pelanggan dengan cerdas. Yang lebih penting, Anda akan mendapat respect, penghargaan, dan kekaguman dari setiap orang yang Anda ajak bekerja sama, baik di dalam ataupun di luar perusahaan. Anda akan memenangi aklamasi dari atasan Anda dan loyalitas pelanggan Anda.